Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma ma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali membahas mengingat tentang keburukan syirik. Mayoritas ulama membagi syirik ini kepada dua, yaitu asyirkul akbar dengan asyirkul asghar, syirik besar dan juga syirik kecil. Ada juga ulama yang membagi syirik ke dalam tiga bagian, asyirkul akbar, asyirkul asghar dengan asyirkul khafi ya. Tapi kita akan mencoba membagi dua saja sebagaimana mayoritas ulama membaginya. Asyirkul akbar biasanya syirik karena pelanggaran terhadap tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sebab syirik itu lawan daripada tauhid. Ya, syirik itu adalah lawan daripada tauhid. Ketika tauhid artinya menjadikan Allah satu-satunya Rabb yang disembah, maka memberikan sesembahan atau meyakini adanya Rabb selain Allah itu adalah syirik. Dan dosa yang terbesar yang sepakat dikatakan oleh para ulama dari dosa-dosa besar yang ada yaitu asyirk. Itu dosa yang paling besar. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun azim." Ya, inna syirka la zulmun azim. Dan ini yang diwasiatkan oleh Luqman kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dalam ibadah, karena menyekutukan Allah dalam ibadah atau kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa dikatakan kezaliman yang besar? Karena dalam kesyirikan itu sama saja kita menyamakan antara Allah dengan selainnya. Menyamakan antara Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya, dengan makhluknya yang fakir. Menyamakan antara Allah Al-Alim yang mengetahui segalanya dengan makhluknya yang jahil. Menyamakan Allah yang maha mampu melakukan segalanya dengan makhluk-makhluknya yang lemah. Maka penyamaan antara yang besar dengan yang kecil, yang alim dengan yang jahil, yang ghani dengan yang miskin, itu adalah kezaliman yang besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Dan juga syirik ini akan menyebabkan seseorang diharamkan masuk ke dalam surga, bahkan tempatnya adalah neraka ya. Dan juga bisa menggugurkan amal-amal orang yang melakukannya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu dan kepadamu, seandainya engkau syirik ya, la in asyrakta, jika engkau syirik, la yahbatanna amaluka, niscaya gugurlah amal-amalmu ya, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah
La in asyrakta, jika engkau syirik. Yang diancam adalah Rasulullah. Sebab Rasul adalah hamba. Beliau manusia. Ya, kalau terjatuh ke dalam kesyirikan, maka gugur amal risalah, amal kenabian, itu gugur. Bagaimana dengan kita? Kita pun terancam, diancam oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau syirik, niscaya amalmu akan gugur. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar. Siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah mengharamkan surga atasnya. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim sedikit pun. Diancam oleh Allah tidak masuk neraka. Bahkan dalam surat Al-Bayyinah Allah mengancam orang kafir dan orang musyrik masuk ke dalam neraka. Innal ladzina kafaru, ya, ya, di dalam surat Al-Bayyinah Allah mengancam keduanya. Ya. Innal ladzina kafaru wal musyrik Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, di sini. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik. Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan masuk ke dalam api jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Ini keburukan syirik. Ya. Di antara bentuk kesyirikan, syirik akbar, yaitu memberikan sesembahan atau doa kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah. Itu syirik besar. Di Hotel Samudra Beach Hotel, di kamar 308, itu ada sebuah kamar yang sampai saat itu pun dilestarikan kamarnya, yang diyakini oleh sebagian masyarakat itu adalah kamarnya Nyi Roro Kidul. Itu tidak sedikit orang yang berkunjung ke sana untuk berdoa, untuk tapa. Walaupun doanya kepada Allah, tapi kalau melalui perantara dia, perantara ruh jahat, jin jahat, ya, atau Nyi Roro Kidul, dia musyrik. Dia musyrik. Ya, kalau kita masuk ke dalam kamarnya itu akan terasa suasana mistisnya. Ya, kasur dibungkus spray berwarna hijau. Kemudian ada lukisan yang diyakini itu adalah Nyi Roro Kidul dengan payung yang berwarna hijaunya, karena memang Nyi Roro Kidul senang dengan warna hijau. Itu disewakan. Ya, kalau kita browsing di internet, 1 jamnya 700.000 untuk sewa tempat bertapa di kamar Nyi Roro Kidul. Kalau untuk melihat-lihat saja cuma 35.000. Jadi memang ujung-ujungnya bisnis juga. Ini kesyirikan. Ya, syirik akbar yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam jahanam. Jamaah rahimakumullah, kalau ada orang yang sudah terjerumus ke dalam syirik akbar, maka konsekuensinya sangat buruk. Pertama, gugur amalnya. Yang kedua, haram masuk surga. Yang ketiga, dia masuk ke dalam neraka dan tidak akan pernah keluar dari dalamnya. Yang keempat, tidak boleh menikah dengan seorang muslimah. Yang kelima, sembelihannya haram dimakan. Ya, sebab kita dilarang memakan sembelihan orang-orang musyrik. Yang keenam, kalau dia mati, ya, maka hartanya tidak bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Sebab
ya seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim, saling tidak mewariskan. Ya. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, tetapi digalikan lubang untuknya kemudian dikubur agar tidak bau saja. Dia hina. Kalau dia sudah menikah, tadinya muslim, kemudian terjerumus ke dalam kesyirikan, maka secara otomatis pernikahannya batal atau fasakh, bukan tolak. Kalau tolak, perceraian dikarenakan ucapan suami, saya cerai kamu, saya talak kamu, itu talak. Tapi ini fasakh, putus secara otomatis karena kesyirikan. Ini konsekuensinya berat. Karena beratnya konsekuensi syirik akbar, maka sudah seharusnya kita berlepas diri darinya, mengilmuinya agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan tingkat syirik akbar. Ya. Yang kedua, syirik asghar. Nah, syirik asghar itu adalah perbuatan atau perkataan yang akan mendorong seseorang terjerumus ke dalam syirik akbar. Itu seperti perkataan laulallah wa syi'ta, seandainya bukan karena Allah dan bukan karena engkau, aku enggak makan hari ini. Misalkan ini penyamaan antara Allah dengan si fulan, itu syirik, walaupun ini kategorinya syirik asghar, ya, karena perkataan seandainya bukan karena Allah dan bukan karena engkau, aku enggak makan hari ini. Orang enggak punya duit, enggak punya beras, ada orang yang nolong, memberikan uang, memberikan beras, dan dia mengatakan seandainya bukan karena Allah dan bukan karena Anda, saya enggak makan hari ini. Itu syirik. Ya, syiriknya syirik asghar. Yang benar, seandainya bukan karena Allah, kemudian karena Anda. Bukan dan, kalau dan itu ada kesetaraan. Tapi kemudian itu boleh. Seandainya bukan karena suara angsa, kemalingan rumah saya. Dia sengaja melihara angsa di rumahnya. Kalau ada maling, angsa itu akan ribut. Atau melihara anjing di rumahnya. Kalau ada maling, anjing itu akan menggonggong. Seandainya bukan karena angsa dan bukan karena anjing, kemalingan rumah saya. Itu pun syirik. Ya, karena dia dengan suara. Ya. Atau syirik asghar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu seseorang yang beribadah kepada Allah, tapi kemudian memperbagus ibadahnya karena ingin dilihat oleh orang lain. Ini pun syirik asghar. Seseorang yang sholat di dalam sebuah masjid, dia salat tahiyatul masjid, salat karena Allah. Dia ketika takbir Allahu Akbar itu karena Allah. Ketika ruku pertama karena Allah. Ketika i'tidal pertama karena Allah. Tapi ketika sujud dia mulai mendengar suara pintu yang bergerak. Ada orang masuk nih. Dia mulai memperindah salatnya, memperlama sujudnya. Yang biasanya setengah menit jadi 1 menit sujudnya itu, karena ingin dilihat. Itu namanya seseorang yang terjangkiti sifat riya. Nah, ini syirik. Syiriknya syirik asghar. Sebab apa? Pada asalnya ibadahnya karena Allah, tapi mulai memperindah ibadahnya itu karena ada orang, karena ingin dilihat oleh orang lain. Ini namanya syirik asghar atau riya. Tapi seandainya sejak dia takbir bukan karena Allah tapi karena si fulan, dia enggak salat kecuali karena si fulan, dia tidak sedekah kecuali ada si fulan, ini syiriknya syirik akbar. Riyanya bukan riya biasa, ini riya orang-orang munafik. Riyanya orang-orang munafik, ya, ketika dia salat, dia sedekah, dia berangkat jihad bukan karena Allah sama sekali, tapi karena
ingin dilihat bahwa dia adalah seorang mukmin. Ini kafir. Syiriknya syirik besar. Bukan syirik kecil. Ya, kalau syirik kecil itu pada awalnya karena Allah, kemudian diperindah dikarenakan ada orang lain. Ya. Nah, syirik kecil itu merupakan dosa yang terbesar setelah syirik besar. Jadi dikatakan kecil itu kalau dibandingkan dengan syirik besar. Tapi kalau dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain, dia lebih besar daripada dosa besar. Ya. Jadi syirik besar itu adalah dosa terbesar kedua setelah syirik besar. Nah, para ulama berbeda pendapat. Apakah seseorang yang mempunyai atau terjerumus ke dalam syirik kecil, apakah dia akan disiksa di akhirat ketika tidak bertobat, ataukah berada di bawah masyiatullah? Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa syirik kecil, ketika seseorang membawa dosa syirik kecil ketika meninggal belum bertobat, maka dia berada di bawah masyiatullah. Kalau Allah menghendaki untuk diampuni, maka dia akan masuk ke dalam surga secara langsung tanpa disiksa. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menyiksa dia karena menegakkan keadilan, maka dia akan disiksa oleh Allah, tapi pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Gitu ya. Nah, sebagian ulama lagi mengatakan bahwa syirik besar atau syirik kecil kalau terbawa mati belum sempat bertobat dari keduanya, maka pelakunya pasti disiksa dan tidak akan diampuni. Hanya saja bedanya, kalau syirik besar itu siksanya abadi. Kalau syirik kecil siksanya sementara, kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, ini Allah tidak mengampuni dosa syirik, ini masuk ke dalam makna keduanya, yaitu syirik besar dan juga syirik kecil. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak dijelaskan di sini syirik besar atau syirik kecil, sehingga maknanya umum. Syirik besar atau syirik kecil itu tidak akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah level syirik liman yasha, tapi tidak untuk seluruh orang, bagi orang-orang yang Allah kehendaki saja. Nah, ini ayat ini bercerita tentang orang-orang yang mati yang membawa dosa. Ya, sebab orang yang mati yang membawa dosa yang tidak bertobat itu ada orang yang mati membawa dosa syirik, ada orang yang mati membawa dosa di bawah level syirik. Nah, kalau orang mati membawa dosa syirik, kalau syiriknya syirik akbar, maka dia tidak akan selamat dari neraka. Pasti masuk neraka. Kalau dia adalah syirik kecil, ini dikhilafkan. Nah, sebagian ulama mengatakan dia pun pasti masuk neraka. Hanya saja bedanya tadi. Bedanya dia tidak akan selama-lamanya. Itu. Tapi dia pasti masuk ke dalam neraka, sebab tidak diampuni. Tapi kalau orang minum khamr, tiba-tiba mati di jalanan tertabrak mobil, belum sempat bertobat kepada Allah, maka kita tidak boleh memastikan si fulan pasti masuk neraka. Kenapa? Karena dia minum khamr kemudian mati saat dia mabok, belum sempat bertobat, belum tentu masuk neraka. Bisa jadi Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim mengampuni dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surga tanpa disiksa terlebih dahulu. Sebab Allah Maha Rahim. Ya, tapi kita khawatir setiap orang yang melakukan dosa, apalagi dosa-dosa besar, khawatir disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memastikan. Tapi kalau syirik itu dipastikan. Ya. Nah, ini. Nah, kalau syirik kecil itu tidak memutuskan tali pernikahan secara otomatis. Beda dengan syirik akbar. Ketika dia mati pun masih disolati, masih didoakan
dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Harta warisannya dibagikan kepada keluarganya, sebab saling mewarisi. Itu kalau syiriknya syirik kecil. Ya, jadi beda antara syirik besar dan syirik kecil. Ya, kesimpulannya dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Ya, yang besar ataupun yang kecil. Perbedaannya tadi, kalau syirik besar itu bisa menggugurkan amal, seluruh amal yang selama ini ditumpuk akan gugur, sedangkan syirik kecil tidak. Dia hanya akan menggugurkan amal yang sedang dilaksanakannya saja. Kemudian syirik besar menyebabkan seseorang kafir, keluar dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak. Syirik besar menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka, sedangkan syirik kecil tidak. Syirik besar ya menjadikan seseorang terputus tali pernikahannya dengan pasangannya, sedangkan syirik kecil tidak. Pelaku syirik besar ketika mati haram dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, sedangkan pelaku syirik kecil masih boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Pelaku syirik besar terputus hubungan saling waris mewarisi, sedangkan pelaku syirik kecil masih saling waris mewarisi. Ya. Ini kesimpulannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari dosa syirik besar ataupun kecil, ya, dan menjadikan kita orang-orang yang bertauhid sehingga kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.